Oke, jadi inilah low free touch PBT wireless mouse. Mouse yang sangat unik dan keren sebenarnya. Ini gua taunya itu karena banyak dari kalian di Instagram yang mention gua soal mouse ini, dan pas pertama kali gua lihat, gua langsung tertarik. Dan akhirnya sekarang kita udah punya di sini. Jadi coba kita cek. Desain yang lucu banget sih. Udah jelas ini terinspirasi dari mouse-mouse zaman dulu yang mungkin desainnya masih kotak-kotak dan gendut. Sebuah mouse yang gue yakin gak terlalu peduli sama spek-spek terkini gitu ya, atau paling ringan lah. Sekarang kan semua mouse gaming harus jadi yang paling ringan. Ini enggak. Gue juga suka dengan pemilihan warna mereka yang warna krem gini, jadi makin kerasa vintage-nya gitu loh. Kalau kalian tertarik sama mouse ini, gue yakin pasti kalian nggak tertarik sama spek-speknya ya. Kalian pengen beli cuman karena desainnya aja. Tapi kita bakal lihat speknya aja untuk formalitas. Ini pakai sensor PAW3805. DPI-nya bisa range dari 8000 ke 4000. Polling rate di 500 Hz. Baterainya itu di 650 mAh. Konektivitasnya bisa pakai kabel, bisa pakai dongle 2,4 GHz, dan bisa Bluetooth sampai 2 device. Beratnya itu di 105 gram, dan untuk coloknya ini pakai USB-C yang udah include di boxnya juga. Untuk switch dan encodernya sih mereka nggak tulis mereka pakai apa ya, dan switchnya juga termasuk unik sebenarnya karena ini bisa dicabut. Jadi klik kiri dan kanannya itu bisa dicabut kayak lepas keycaps dari keyboard gitu, dan di bawahnya kita bisa lihat switchnya. Kliknya ini surprisingly enak, kayak satisfying gitu loh, dan rasa tebelnya itu entah kenapa bikin kayak lebih kerasa mekanikalnya. Scroll wheel-nya juga enak, gua nggak ada masalah. Sebenarnya mirip sih sama TTC Gold encoder yang gua rasa orang-orang lebih familiar. Ada layar kecil di sini yang mereka juga nggak tulis ini panel apa ya, tapi agak sedikit kelihatan kayak OLED karena rich black-nya itu bener-bener rich banget, cuman tulisan putih aja yang kelihatan. Dan menurut gua asik sih, ada layar ini ya, kita bisa lihat DPI kita berapa, sisa baterai kita berapa, connection-nya apa. Ini juga bikin klik kanan dan kirinya jadi berbeda, yang kanan jadi sedikit lebih pendek, yang entah kenapa jadi bikin estetiknya itu jadi lebih cakep aja overall. Ada thumb rest di sini yang kecil banget, dan kalau kalian familiar sama mouse Logitech MX Master, itu kan punya thumb rest yang gede dan actually berfungsi gitu. Ada tombolnya di sana yang gue juga sering pakai. Di sini enggak sih, nggak terlalu kerasa banget ya kalau di situ ada thumb rest. Dan gua rasa sih ini cuma untuk lebih ke desain aja, nggak terlalu ada berfungsi banget untuk jempolnya ya. Tapi ya lumayan lah, jadi lebih keren sedikit lah. Mouse fitnya, gue jujur aja kurang tahu ini apa, mereka juga nggak tulis. Gue yakin sih ini PTFE bahannya, tapi warnanya nggak warna putih. Tapi ini smooth banget, beneran. Gue nggak ada komplain sama sekali. Mungkin yang gue komplain aja mereka nggak kasih ekstra lagi di dalam boxnya, yang sedikit lumayan expected sih. Gue yakin mereka nggak bakal kasih, karena itu biasa cuman di mouse-mouse yang gaming aja. Dan ngomong-ngomong soal gaming, ini bukan mouse untuk main game sih, tapi ya lift off distance-nya gua nggak terbiasa. Scroll wheel-nya menurut gua oke sih, terutama di game kayak Apex ini dimana lu butuh scroll wheel ya, kayak untuk lompat-lompat kayak gini atau tap strafe, dan ya oke lah. Oh, untuk wall jump juga masih bisa. Gua definitely pegang ini nggak bisa claw grip ya, sama ini tuh terlalu pendek belakangnya, jadi tetap aja fingertip, dan dengan berat segini agak sedikit kurang enak. Damn it. Oke, next round. No. 12 seconds later. No! Oh my god, oke. Saatnya serius. Nope.
Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Not like this. Benci kali mati kering kalau udah menang. God damn it. And by the way, gua ganti mouse. Begitu ganti, langsung. Oke, gua ngerti. Kalian pasti berpikir, ya, Cak, lu yang tolol lah atau lu yang cupu sebenarnya main gamenya. Udah jelas-jelas mouse bukan untuk main game, lu pakai buat main game. Tapi sebenarnya nggak separah itu sih. Selain lift off distance-nya ya yang kerasa banget, kalau kita masih angkat sedikit aja itu masih bisa gerak, dan itu terkadang agak sedikit bikin off aja. Tapi untuk game kasual, terutama untuk game bukan FPS, ini udah bisa banget. Sensornya itu udah mantep di sini dan kliknya juga enak. Tapi mungkin untuk game MOBA kayak Dota gitu kan, dimana kita harus klik terus, kayaknya sih ini agak sedikit ketinggian sih untuk pencet ya. Kayaknya bisa bikin lumayan capek. Kayak gue pencet baru bentar aja udah agak kerasa kayak terlalu kurang enak aja gitu posisinya. Untuk sekarang sih gue nggak ketemu ada software ya untuk mouse ini. Bahkan di websitenya mereka, di tab download, itu malah error. Jadi gue kurang ngerti juga. Tapi untuk sekarang sih gue ngerasa ini nggak terlalu butuh software, karena ada tombol DPI di sini juga yang kita bisa langsung ganti-ganti. Tapi untuk orang-orang yang pengen customize, kayak misalkan tombol jempol diganti apalah, untuk sekarang sih kayaknya belum bisa. Mungkin fitur terakhir yang bikin mouse ini tuh lebih spesial ya, itu dia punya keycaps, ya kan? Ini bisa disebut keycaps nggak sih? Iya, keycapsnya ini tuh kan kita bisa cabut, dan mereka juga ada koleksi-koleksi kayak gambar-gambar yang lucu yang bisa matching sama keycapsnya keyboard. Jadi ya untuk orang-orang yang suka, ya ini bisa di customize gitulah ya gambarnya. Selebihnya ini adalah mouse biasa yang gunanya untuk kita pakai sehari-hari gitu. Tapi dengan desain yang lucu ini, gue yakin kalau misalkan kalian bawa ke kantor, pasti banyak orang yang tanya-tanya dan pengen cobain. Dan menurut gue itulah yang bikin produk ini tuh jadinya seru. Dan ya, gue cukup suka sih sama ini. Nah, untuk pembeliannya ya, gue rasa sih kita cuma bisa beli dari websitenya mereka aja, yang bisa shipping ke Indonesia juga. Ada gue tes tadi, dan ternyata free ongkir kalau gue coba kirim ke Jakarta. Jadi ya lumayan sih. Harga mouse-nya itu di $70, jadi ya sekitar sejutaan lebih sedikit gitulah. Dan ingat, kalau kita beli barang dari luar negeri, pas masuk ke Indonesia itu kita harus bayar pajak. Dan menurut beacukai.co.id, gue bakal kasih screenshot dari sini, pajaknya itu sekitar di 7,5%, abis itu ditambahin lagi dengan 11%. Jadi kalau kita lihat barang ini, barang yang dihargai itu sejutaan, kita bisa expect bayar pajaknya itu sekitar di 200-an ribu. Bikin barang ini jadinya 1.200.000. Dan untuk harga segitu memang udah termasuk mahal untuk sebuah mouse ya. Tapi ya nggak ada lagi yang desainnya kayak gini. Jadi kalau kalian tertarik, ya menurut gua masih boleh untuk disikat lah. Gua bakal kasih linknya di bawah. Jadi kayak gitulah mouse dari Lofree ini. Mouse yang unik, lucu, dan menarik juga sih. Gua suka liatnya. Dan kalau kalian punya setup yang memang masuk banget desainnya sama mouse ini, dan kalian punya uang yang nggak kepake, pengen beli mouse, masih boleh-boleh aja menurut gua. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.